Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, kita kembali berbincang bersama dengan Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota tadi. Pak, tadi sempat off air kita bahas tentang contoh konkret yang sudah ada antara aset negara seperti depo ini yang jaraknya juga sangat ideal dengan wilayah pemukiman warga. Ini di mana Pak dan seperti apa konkretnya Pak? Ya, contoh paling mudah umpamanya seperti yang kita pantau di Balikpapan ya kemarin ya. Itu antara kilangnya yang baru sedang dibangun, kemudian dengan hunian pekerja itu tidak lebih dari setengah kilo atau 500 meteran, dan bentuknya adalah hunian vertikal, bahkan saya lihat kondisi bangunannya setara dengan apartemen ya, sekitar 8 lantai itu Mas. Nah, artinya apa? Ada dua. Satu, kalau Pemprov DKI tadi ingin membangun rumah susun tadi, dalam tanda petik menata ulang kawasan pelumpangnya, kemudian bekerja sama dengan Pertamina untuk menyediakan rumah susun, bahkan tadi setara dengan apartemen, itu sangat dimungkinkan karena Pertamina sudah punya pengalaman seperti itu, sudah ada contohnya, tinggal itu diduplikasi di daerah pelumpang. Ya, kualitas bangunannya juga tidak kalah bahkan ya. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa warga tidak tergusur ya, tetapi berpindah ke lokasi yang lebih aman, lebih nyaman ya, terutama tadi faktor keamanan keselamatan yang tidak bisa ditawar. Satu. Kedua, ini juga bisa dilakukan dengan cepat karena apa Mas Yudi? Tidak menggunakan dana APBD ya. Kalau kita menggunakan dana APBD pasti Pemprov DKI baru akan menganggarkan dan seterusnya sehingga akan makan waktu lama. Nah, dengan dana dari pihak Pertamina tadi, tetapi lahannya disediakan atau kerjasama dengan Pemprov DKI, tentu kecepatan pembangunan tadi saya katakan dalam waktu 3-5 bulan pun sudah bisa disediakan rumah susun pengganti bagi warga yang terdampak. Ini penting karena apa? Untuk memastikan warga yang sekarang terdampak di Pelumpang tadi bahwa mereka tidak akan digusur, tapi mereka akan digeser ke lokasi yang terdekat dengan jaminan apa? Keamanan dan keselamatan ini yang menurut saya tidak bisa ditawar-tawar tadi ya. Dan saya katakan tadi, mereka bukan dilarang untuk kembali dibangun, tapi mereka akan tempat tinggal yang lebih layak. Satu itu. Kedua, pada saat bersamaan juga Pemprov DKI harus berani menegaskan bahwa daerah buffer zone yang 500 meter tadi jarak aman tidak boleh lagi dihuni, bukan karena dalam tanda petik untuk kemudian dilarang tanpa alasan, tetapi ini demi melindungi keamanan dan keselamatan warga yang jauh lebih berharga ya. Artinya warga juga diedukasi bahwa ada jarak aman yang tidak bisa ditawar gitu kan. Kedua itu. Ketiga, pada saat bersamaan tadi depo Pertaminanya tadi akan dibangun dengan lebih kondisi yang terkini, tentunya dengan tingkat kecanggihan, tingkat keamanan keselamatan yang bisa dilakukan. Jadi semuanya dapat win-win solution. Ini kalau alternatif yang dipilih adalah depo Pelumpang tetap dipertahankan, tetapi harus ada penataan ulang kawasan di sekitar Pelumpangnya tadi Mas. Ini yang menurut saya segera diputuskan karena apa? Tadi kita bekerja dengan waktu Mas Yudi. Ya. Saudara-saudara kita yang tadi di tempat pengungsi misalnya, itu kan paling banter 1-2 minggu. Kalau tidak ada kejelasan dari pemerintah terhadap nasib mereka, bisa dipastikan mereka akan kembali ke tempat asal mula mereka, membangun di tempat semula. Artinya apa? Kita akan melihat lagi ancaman yang sama di kemudian hari Mas Yudi. Kalau tidak segera dilakukan tindakan kejelasan dari pemerintah. Pak Nirwono, ini satu lagi pertanyaan saya Pak. Ini kalau kita kan banyak aset-aset negara seperti depo, kilang minyak, pelabuhan seperti ini Pak ya. Kalau Anda lihat ini apakah mereka punya SOP khusus Pak? Khusus untuk penjagaan ketat mereka? Apalagi jaraknya ini juga dengan pemukiman tidak jauh begitu. SOP khusus yang ini nauzubillah nih Pak ya. Nauzubillah kalau sabotase terjadi ini kan sangat rawan sekali gitu Pak. Betul. Sebenarnya di dalam tata ruang itu sudah ada kejelasan Mas. Untuk objek-objek vital nasional ya, itu benar-benar daerahnya itu clear, bersih. Dari segala macam kegiatan yang tidak terkait dengan pengamanan fasilitas nasional tadi Mas. Itu sudah ada ya, kawasannya itu benar-benar dipagar kalau perlu dan bebas dari pemukiman maupun kegiatan lain tuh ya. Kegiatan lain itu bisa jadi seperti sekolah, pasar, itu jauh dari kawasan tersebut. Satu itu ya. Kedua, yang jadi persoalan adalah begitu kawasan ini sudah didelineasi atau dibatasi, di luar pagar pembatas itu sebenarnya kewajiban dari pemerintah daerah untuk menjaga bahwa dari situ tidak boleh ada kegiatan yang tidak berkaitan dengan itu. Nah, persoalannya seringkali yang terjadi kalau kita belajar dari kasus depo Pelumpang ya, yaitu dalam tanda petik pembiaran pertumbuhan pemukiman di sekitar depo yang tidak terkendali ya. Dan itu kan menjamurnya secara bertahap, tidak dalam waktu 1-2 tahun, berarti ada puluhan tahun yang kemudian menjamur memadat seperti sekarang. Persoalannya di situ, bagaimana pemerintah daerah juga bertanggung jawab sebenarnya, dan ini tidak hanya terjadi di depo Pelumpang loh Mas Yudi ya. Di depo-depo yang lain juga sama kasusnya, bahwa depo itu selalu berdekat dengan pemukiman karena tadi tugas dari pemerintah daerah untuk mengamankan daerah yang saya katakan buffer zone tadi seringkali tidak berjalan. Itu kedua. Ketiga, yang tadi saya katakan suka tidak suka, setiap kali ada depo
Pertamina seperti ini, itu kan seperti ada gula, ada semut. Ya. Di situ akan muncul ekonomi, mulai dari makanan, tempat tinggal, segala macam kebutuhan hari-harian. Semakin besar deponya, berarti semakin besar kebutuhan yang disuplai. Nah, ini mengakibatkan pertumbuhannya juga semakin cepat menjamurnya. Itu yang tadi saya katakan. Kalau alternatif tadi yang dipilih adalah depo pelumpangnya yang dipindah, bisa jadi perekonomian di situ juga berhenti, Mas. Ya, karena tadi kan mata pencariannya hilang juga. Ini juga jadi persoalan kalau ini tidak diantisipasi. Kalau deponya umpamanya, oke, depo pelumpangnya kita pindah ke utara misalnya tadi ya, ke Pelindo atau ke daerah Tanjung Priok misalnya, ke dekat pelabuhan. Berarti harus dipikirkan juga. Pasca pemindahan tadi, depo tadi akan diapakan, dan terutama masyarakat yang sudah tinggal lama di depo tadi akan kerja apa, mata pencariannya apa, ini juga harus dipikirkan. Kalau tidak dipikirkan, muncul masalah berikutnya dalam hal tadi, sosial ya, kemudian juga masalah-masalah turunannya. Ini juga yang menurut saya harus dicarikan. Tadi makanya jalan tengah win-win solution yang tadi paling ideal, depo tetap dipertahankan, tetapi dengan teknologi yang lebih canggih, dengan keamanan dan keselamatannya, pastikan buffer zone yang aman tadi sekitar 500 meter disiapkan, kemudian disiapkan hunian vertikal untuk warga yang terdampak tadi dengan cepat. Nah, ini dalam waktu 3-5 bulan sudah harus ada kepastian bagi mereka untuk menata ulang. Jadi semuanya dapat kan akhirnya kan? Deponya tetap berfungsi, warga tetap dapat bekerja, mata pencarian juga masih di sekitar situ, artinya semua dapat berjalan, tinggal itu yang harus dijaga. Baik, Pak Nirwono, terima kasih banyak. Gitu, baik, ini perbincangan dengan Pak Nirwono kami jadikan dasar nanti untuk mewawancari pemerintah daerah, Pak ya, terutama juga untuk kemungkinan kerjasama dengan Pertamina, pemerintah daerah, agar bisa membangun hunian vertikal ya Pak ya, 1.000 rumah tadi dalam 3-5 bulan. Nanti kami sampaikan Pak. Terima kasih Ya, Pak. betul Mas Yudi. Atas dasar informasinya. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, Breaking News TV One masih akan segera kembali. Tetap bersama kami untuk memperbarui informasi Anda mengenai kebakaran hebat yang melanda depo Pertamina di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara. Kami segera kembali.